Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Elsa Nuraini dengan NIM 2119045 dari kelas PAI 3B. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Baiklah, pertanyaan pertama. Pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik? Sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata. Baik, menurut saya yaitu bisa dengan menggunakan pembelajaran konseptual, yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan kehidupan nyata siswa. Jadi, dengan dikaitkannya materi yang akan diajarkan dengan kehidupan nyata siswa, membuat siswa lebih cepat untuk memahami materi yang diajarkan dan membuat siswa lebih mudah untuk melaksanakan materi yang diajarkan ke dalam kehidupan kesehariannya. Dan dengan pembelajaran konseptual ini, siswa diharapkan dapat menemukan hubungan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan pribadinya atau kehidupan nyatanya, sehingga pembelajaran lebih bermakna, materi yang diajarkan lebih dapat tersimpan lama dan tidak akan mudah dilupakan. Dan dengan pembelajaran konseptual ini, pendidikan di Indonesia tidak akan lebih lagi mengedepankan teoritis daripada aplikatif, disebabkan dengan dikaitkannya materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga siswa dapat melakukan aplikatif tersebut, sehingga pendidikan Indonesia seimbang antara teoritis dan aplikatifnya. Pertanyaan kedua, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal ini masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, menurut saya yang pertama itu karena permasalahan ekonomi dan biaya sekolah yang tinggi atau mahal. Dapat kita lihat, sebagian besar masyarakat Indonesia itu perekonomiannya menengah ke bawah, sehingga orang tua banyak kesulitan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan berikutnya, sehingga banyak anak-anak yang terputus sekolah. Yang kedua yaitu pola pikir masyarakat. Ini dapat kita lihat dari masyarakat yang tinggal di pedalaman maupun di pedesaan, atau masyarakat yang kurang ilmunya akan pendidikan, sehingga mereka berpikir tidak ada gunanya sekolah untuk anak mereka, lebih baik anak mereka bekerja saja untuk mencari uang. Selanjutnya itu jarak sekolah yang jauh. Ini dapat kita lihat di sekolah-sekolah yang daerahnya terisolir atau daerahnya yang masih daerah pedalaman. Anak-anak harus berjalan bermil-mil kilometer untuk mencapai sekolahnya, sehingga orang tua agak risau melepaskan anaknya untuk sekolah, sehingga orang tua lebih senang anaknya di rumah saja bertani maupun berternak. Selanjutnya itu sarana dan prasarana. Ini berlaku bagi sekolah yang di daerah terisolir, yang sarana dan prasarananya tidak selengkap dengan daerah perkotaan. Pertanyaan ketiga, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Baik, menurut saya, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yaitu saling bekerja sama, saling memberikan pengertian untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan sebuah pendidikan. Lembaga pendidikan tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, seperti bantuan dana, sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan adapun sekolah didirikan gunanya untuk melakukan perubahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa terpisah dari masyarakat dan harus saling menyatu. Karena jika lembaga pendidikan tidak menyatu dengan masyarakat atau tidak berhubungan dengan masyarakat, maka tujuan pendidikan yang ingin dicapai tidak akan pernah tercapai dengan baik. Hal itu terjadi karena masyarakat memiliki peran yang penting, yaitu tenaga kerja berasal dari masyarakat, dana berasal dari masyarakat, dan tempat kerja pun berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Pertanyaan keempat, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus.
Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Baik, menurut saya hal tersebut bukanlah hal yang baik maupun hal yang benar. Karena jika seorang pemimpin hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, walaupun berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus, tapi tidak akan sebagus jika mengikut sertakan visi misi yang telah disusun dan dilaksanakan dengan baik. Mungkin jadi hal itu cuma keberuntungan semata. Karena visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik sangat berperan penting bagi seorang pemimpin dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Karena visi misi itu bagaikan landasan, pedoman, maupun patokan dalam mewujudkan manajemen pendidikan bagi seorang pemimpin. Jadi menurut saya tidak mungkin bisa pemimpin tanpa visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik mampu mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Pertanyaan kelima, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan memuaskan kepada peserta didik dan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal, salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang terdidik, bagaimanakah pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dan efisien dalam konteks lokal, nasional, dan bahkan global? Baik, menurut saya yang pertama, tidak dapat kita pungkiri, pada kondisi saat sekarang ini, pelayanan manajemen tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dan tidak ada satu orang pun yang menginginkan kondisi seperti ini. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah akan pembelajaran daring ini, karena pemerintah telah memikirkan matang-matang terlebih dahulu. Dan pemerintah pun telah memberikan bantuan dana kuota gratis kepada peserta didik. Supaya pembelajaran tetap efektif pada masa pandemi ini, maka siswa dapat memanfaatkan dana kuota gratis tersebut dengan mencari sumber-sumber materi, bisa dari internet dengan menyaringnya terlebih dahulu, dengan membuat kelompok-kelompok kecil dengan teman sebaya untuk menambah pemahaman materi, tidak hanya terfokus pada guru saja. Dan seorang guru ataupun pendidik juga harus memikirkan metode pembelajaran yang efektif untuk masa pandemi sekarang supaya siswa dapat mudah memahami materi yang disampaikan. Baik, mungkin sekian jawaban dari UAS Manajemen Pendidikan saya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Dan kepada penonton, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya, karena satu like dari penonton sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.